Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dodi Putra, peserta Latsar CPNS Kota Padang, golongan 3, angkatan 1, kelompok 3. Berorientasi pelayanan. Pengertian: berorientasi pelayanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pelayanan, terdapat unsur-unsur penting pelayanan publik, khususnya dalam konteks ASN, penyelenggara pelayanan, yaitu ASN atau birokrasi. Yang kedua, penerima layanan, yaitu masyarakat, stakeholders, dan sektor privat. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan. Untuk menciptakan pelayanan prima bagi stakeholders, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip, di antaranya partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Yang kedua, transparan, penyediaan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal tentang pelayanan. Responsif, mendengarkan dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negara. Tidak diskriminatif, tidak boleh membeda-bedakan dalam pemberian pelayanan. Mudah dan murah, persyaratan pelayanan masuk akal dan terjangkau oleh masyarakat. Efektif dan efisien, tepat guna dan tepat waktu. Aksesibel, dapat dijangkau oleh warga negara. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan segalanya secara terbuka. Berkeadilan, melindungi kelompok rentan dan memberikan keadilan bagi kelompok lemah. Membangun budaya pelayanan prima dapat diwujudkan dengan komitmen pimpinan. Ini adalah kunci membangun pelayanan berkualitas. Pelayanan sesuai sasaran dan kebutuhan masyarakat. Penerapan dan penyesuaian standar pelayanan, perlindungan internal pegawai, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan serta evaluasi kinerja. Maka, ASN harus mengimplementasikan budaya berorientasi pelayanan karena pelayanan publik adalah hak warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Tujuannya untuk mencapai kemajuan bangsa dan memberikan perlindungan bagi warga negara. Adapun panduan perilaku pelayanan publik, di antaranya yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Ketiga, melakukan perbaikan tiada henti, dapat diwujudkan melalui mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Akuntabel secara sederhana merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada seseorang organisasi yang memberi amanat. Dalam konteks ASN, akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan kepada publik itu sendiri. Aspek-aspek akuntabel diantaranya adalah hubungan, yaitu hubungan antara individu, kelompok, instansi, dan negara dan masyarakat. Kedua, berorientasi hasil. Yang ketiga, laporan. Keempat, konsekuensi, baik berupa penghargaan ataupun sanksi. Dan yang kelima, memperbaiki kinerja.
Melalui akuntabel diharapkan dapat mencapai fungsi utama, yaitu menyediakan kontrol demokrasi, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Adapun tingkatan akuntabel, yang pertama adalah akuntabel stakeholders, yang kedua akuntabel organisasi, yang ketiga kelompok, yang keempat individu, dan yang kelima personal. Mekanisme akuntabel. Yang pertama, akuntabel kejujuran dan hukum, merupakan kepatuhan terhadap hukum. Yang kedua, akuntabel proses, yaitu pemberian layanan yang cepat, responsif, dan mudah. Yang ketiga, akuntabel program, yaitu berkaitan dengan pertimbangan tujuan yang dicapai dan alternatif program pemecahan. Yang keempat, akuntabel kebijakan, yaitu mempertanggungjawabkan kebijakan yang dibuat. Langkah-langkah akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Pengelolaan konflik kepentingan dan kebijakan gratifikasi dapat membantu pengelolaan budaya akuntabel dan integritas di lingkungan kerja. Akuntabel dan integritas dapat menjadi faktor yang kuat dalam membangun pola pikir dan budaya anti korupsi. Kompeten merupakan paduan aspek pengetahuan, afektif, dan keterampilan dalam berperilaku sesuai tuntutan kerja. Dalam konteks ASN, kompeten berarti deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan sehingga terwujud pegawai profesional dan kompetitif. Standar kompetensi ASN. Yang pertama adalah kompetensi teknis, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua, manajerial. Pengetahuan keterampilan yang dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga, kemampuan sosial kultural, yaitu kemampuan untuk dapat mengembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Pendekatan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan secara klasik dan non-klasik. Perlu diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa hak pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun perilaku kompeten diantaranya berkinerja berakhlak. Yang kedua, learn, unlearn, dan relearn, yaitu belajar setiap waktu seiring perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Yang keempat, membantu orang lain bekerja. Dan yang kelima, melaksanakan tugas dengan baik. Harmoni. Keberagaman ini menyebabkan pentingnya membangun rasa nasionalisme dan persatuan, terutama bagi seorang ASN dengan menerapkan nilai dasar harmonis. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Etika publik. Melalui diterapkannya etika ASN, diharapkan perilaku pejabat publik dapat berubah dari penguasa menjadi pelayanan, dari wewenang menjadi peranan, dan menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Budaya harmonis. Membangun budaya harmonis di tempat kerja yang harmonis sangat penting. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Identifikasi potensi disharmonis.
Mengidentifikasi potensi disharmonis dan analisis strategi dalam mewujudkan suasana harmonis harus dapat diterapkan dalam lingkungan ASN, di lingkungan bekerja, dan bermasyarakat. Loyal secara sederhana artinya adalah mutu dari sikap setia. Dalam konteks ASN, loyal adalah kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan terlebih pada NKRI. Adapun karakteristik dari loyal, yang pertama adalah taat peraturan, yang kedua bekerja dengan integritas, yang ketiga bertanggung jawab pada organisasi, yang keempat kemauan untuk bekerja sama, yang kelima rasa memiliki yang tinggi, yang keenam hubungan antara pribadi, yang ketujuh kesukaan terhadap pekerjaan, yang kedelapan keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan yang kesembilan menjadi teladan bagi pegawai lain. Untuk mewujudkan perilaku loyal ini dapat dilakukan dengan membangun rasa cinta dan memiliki, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan rohani, memberikan kesempatan peningkatan karir, dan melakukan evaluasi secara berkala. Panduan perilaku loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan negara. Adaptif. Kita ketahui bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan baik dari segi fuka, teknologi, dan kebijakan, maka untuk menghadapi itu semua diperlukan adaptif. Adaptif adalah kemampuan alamiah untuk bertahan hidup. Karakter adaptif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perilaku adaptif. Yang pertama, dapat mengantisipasi perubahan, yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan, yang ketiga, memanfaatkan peluang, yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan, yang kelima, bertindak proaktif. Kolaboratif. Kolaboratif adalah nilai yang dihasilkan dari dua atau lebih individu, kelompok, instansi untuk menjadi kompetitif dalam bekerja sama. Panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama, menganggap perubahan sebagai suatu yang alami. Yang kedua, menganggap individu sebagai aset yang berharga. Yang ketiga, memberikan perhatian yang adil. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Yang kelima, masalah dibahas secara transparan untuk menghindari konflik. Yang kelima, mendorong kerja sama tim, dan terakhir kesadaran terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Modul pembelajaran yang diterbitkan LAN-RI sangat berguna dan bermanfaat bagi CPNS dan isinya juga lengkap, tepat, dan kekinian. Saran dan masukan, mudah-mudahan di kesempatan lain modul ini semakin berkembang dan menarik untuk diperbincangkan sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh ASN. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.